Nama saya Dian Herdiana. Nama asli yang dilahirkan tepat 46 tahun yang lalu, saya dilahirkan di kota Udang, Cirebon. Yang mana latar belakang saya dari keluarga Muslim totok ya, karena kalau saudara-saudara terkasih juga kalau mengenal kota Cirebon identik dengan kota santri. Saya dididik dan dibesarkan di lingkungan pesantren karena orang tua saya adalah salah satu bapak saya atau mama saya itu adalah salah satu pengasuh pondok pesantren, meskipun skup pondok pesantrennya masih kecil, tapi santrinya udah mulai banyak dan termasuk saya di dalamnya. Kami dibesarkan di lingkungan keluarga Nahdiyin yang lebih identik dengan keluarga Ahli Sunnah wal Jamaah, satu sebutan untuk paham Muslim yang menganut Ahli Sunnah wal Jamaah, atau lebih dekat dengan kalau di Indonesia dengan Ormas Nahdlatul Ulama. Saya dididik hingga lepas sekolah madrasah sanawiyah negeri. Jadi lepas madrasah sanawiyah negeri, kalau ini sama dengan SMP mungkin. Lepas SMP saya langsung dipesantrenkan di Jawa Timur, yaitu di Pondok Pesantren Gontor. Masih paham Ahli Sunnah wal Jamaah. Di sana 3 tahun sambil sekolah, melanjutkan sekolah madrasah aliyah negeri. Lepas dari sana saya kembali ke Cirebon, dan tadinya saya mau masuk lagi di Ponpes Buntet, salah satu pondok pesantren yang terbesar di Jawa Barat, di Buntet, Cirebon, tapi tidak jadi karena saya ingin melanjutkan sekolah. Pada waktu itu saya ke Bandung dengan seizin orang tua. Saya ke Bandung, mulailah saya di Bandung, meskipun datang ke Bandung meskipun tidak ada saudara di Kota Kembang Bandung, tapi saya mencoba untuk mandiri, mencoba untuk menjadi seorang yang betul-betul boleh dikatakan menghadapi kerasnya suasana di kota, susahnya cari uang seperti apa. Dan puji Tuhan pada waktu itu saya mulai awal datang ke kota Bandung, tepatnya tahun 92. Saya datang ke kota Bandung diawali dengan saya mengawali karir dengan mengamen dari terminal Cicahem, ada di Bandung namanya terminal Cicahem, sampai ke alun-alun Bandung, gitu aja, bolak-balik. Dan saya di situ tidur pun di terminal, apa-apa di terminal. Selama 3 bulan saya seperti itu, dan kebetulan saya balik lagi ke niat saya, karena niat saya dari Cirebon itu pengen nerusin kuliah, pengen nerusin sekolah intinya. Kebetulan pada waktu itu zamannya masih Sipenmaru atau UMPTN. Ada kesempatan untuk saya mencoba untuk mengajukan atau mencoba untuk tes UMPTN, dan puji Tuhan saya masuk di salah satu saya diterima di salah satu PTN atau perguruan tinggi negeri, yaitu di Unpad, Universitas Padjadjaran. Saya ngambil Fakultas Ilmu Komunikasi atau Vkom, tepatnya di broadcasting situ. Dan disitulah saya mencoba mandiri, siang ngamen, malam saya coba jualan rokok, seperti itu. Siang ngamen, pulang kuliah ngamen, malam jualan rokok di terminal. Ruang lingkup kerasnya terminal itu saya rasakan selama kurang lebih 6 tahun. Dan akhirnya saya bisa bekerja, ada tawaran kerja selepas saya kuliah, karena kebetulan pada itu saya ngambil program Diploma 3 atau D3. Saya mulai bekerja betul-betul bekerja, yaitu menjadi seorang announcer atau penyiar radio di salah satu radio di Kota Bandung. Singkat cerita, karir saya mulai boleh dikatakan mulai naik, dan saya bergelimut di istilahnya saya
berkecimpung di dunia entertain, dan akhirnya saya hijrah ke Jakarta karena ada salah satu recording company atau production house di Jakarta yang istilahnya yang ngajak gabung gitu. Kebetulan saya ditawarin gabung, sama-sama bekerja di sana, dan akhirnya saya hijrah ke Jakarta. Di Jakarta akhirnya saya boleh dikatakan mulai beraktivitas sampai puncaknya, tepatnya 2015 awal saya udah kembali ke Bandung. Karena apa? Karena kondisi di Jakarta sudah tidak memungkinkan. Selama saya di Jakarta dari tahun 98 ya sampai 2015 saya beraktivitas di Jakarta, dan saya kembali ke Bandung karena kondisi ekonomi udah mulai kurang bagus, dan akhirnya terutama era digital udah masuk di Indonesia ini, kondisi entertain juga udah kurang bagus karena saya berkecimpung di recording company dan di production house. Karena kondisi tidak memungkinkan, kebetulan keluarga saya ada di Bandung dan saya menikah dengan salah seorang Mojang Priangan Bandung, jadi saya harus kembali ke Bandung di saat kondisi lagi kurang bagus perekonomian. Singkat cerita, saya mencoba membuat satu boleh dikatakan usaha sendiri, yang mana karena skill saya di PH, tapi ternyata tidak boleh dikatakan tidak sesuai yang diharapkan, tidak seperti boleh dikatakan tidak seperti mudahnya membalikan telapak tangan. Kondisi di Bandung tidak seperti di Jakarta. Saya pikir dengan membuat PH kecil-kecilan di Bandung, saya boleh dikatakan akan mencoba berjalan gitu, akan bagus. Boleh dikatakan grafiknya, ternyata tidak juga seperti itu, karena memang beda kondisi, beda tingkat perekonomian di Bandung dengan di Jakarta. Karena tetap aja meskipun di Bandung juga vendor-vendor itu adanya di Jakarta, yang decision makernya atau di pusatnya, di prinsipal pusatnya. Singkat cerita, saya bangkrut, usaha saya bangkrut, modal habis, dan akhirnya sambil sampingan saya mencoba daftar ojek online tuh pada waktu itu. Ya akhirnya singkat cerita, bahkan sampai detik ini juga saya masih aktif, karena waktu itu 2016 awal ojek online di Bandung boleh dikatakan masih bagus-bagusnya gitu. Jadi saya coba daftar karena saya dituntut untuk tetap yang namanya memberikan kebutuhan buat keluarga, tetap kan harus ada tiap harinya. Akhirnya saya mencoba jadi seorang ojek online, dan puji Tuhan sampai sekarang juga saya masih jadi ojek online. Bahkan saya dipercaya memegang salah satu komunitas yang lumayan besar juga di Kota Bandung, komunitas ojek online. Tapi ternyata ya ojek yang namanya ojek online dulu seperti apa, sekarang makin sini makin kurang bagus. Baik, saudara-saudara terkasih, saya lanjutkan histori atau cerita saya. Saya tadi dari awal saya bercerita tentang latar belakang saya hingga saya hijrah ke Kota Bandung ini, dan akhirnya singkat cerita saya mencoba untuk menceritakan tentang kesaksian saya, kenapa saya orang di seberang sana mengatakan saya murtad dari keyakinan saya yang dulu ke keyakinan sekarang, padahal dengan basic saya berasal dari keluarga pesantren, saya dididik boleh dikatakan oleh lingkungan pesantren. Kenapa saya bisa berpindah keyakinan? Ceritanya, singkat cerita, pada waktu itu saya pulang beraktivitas, karena yang tadi saya ceritakan, saya beraktivitas rutin dengan kondisi apalagi memasuki era pandemi ini. Saya sebagai ojek online, sepulangnya saya beraktivitas, tepatnya malam jam 21, karena saya setiap hari rutin
pulang beraktivitas jam 21 atau lebih lah. Kecuali kalau memang misalkan kondisinya kurang nyaman ataupun kondisi di lapangan kurang bagus, saya pulang lebih awal. Saya pulang seperti biasa, pulang ke rumah, dan tiba-tiba setelah saya memarkirkan atau menyimpan motor saya, tiba-tiba pinggang saya terasa sakit dan boleh dikatakan sakitnya bukan seperti sakit biasa, tapi seolah-olah ada yang mukul dari belakang, dan seketika saya langsung tergeletak dan tidak bisa bangun lagi. Kesimpulannya hari itu pun saya langsung jadi lumpuh total. Entah kenapa itu tiba-tiba setelah saya pulang dari aktivitas, di saat saya selesai menyimpan motor kendaraan saya, tiba-tiba saya seperti itu. Yang terasa oleh saya pada waktu itu pinggang sakit, seolah-olah ada yang mukul pakai benda besar. Itu perasaan saya pada waktu itu, dan akhirnya saya jatuh, tergeletak dan tidak bangun lagi. Mau bangun berasa sakit banget, dan akhirnya saya jerit-jerit. Malam itu pun saya dibantu anak dan istri saya, tetap masih kewalahan karena badan saya agak sedikit gede. Jadi minta tolong keluarga, tetangga terdekat, akhirnya saya dibopong ke dalam kamar pun, ke dalam rumah saya masih berasa sakit. Total seketika saya lumpuh total, tidak bisa bergerak, tangan tidak bisa gerak, kaki tidak bisa bergerak dikit sakit banget. Intinya saya cuma bisa terbaring di tempat tidur tanpa bisa ngapa-ngapain, gerak sedikit sakit. Dan itu proses sakit seperti itu, proses lumpuh itu saya rasakan selama 3 bulan total. Saya tidak bisa apa-apa, saya cuma bisa terbaring di tempat tidur. Apapun juga saya lakukan di tempat tidur. Istri saya yang melayani saya. Di saat saya makan ataupun gimana juga tetap saya lakukan di tempat tidur. Dan saudara terkasih, apa yang saya lakukan pada waktu itu? Saya cuma bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai keyakinan saya yang dulu. Itu yang hanya bisa saya lakukan. Sambil saya berdoa, sambil saya melakukan sholat pun saya hanya bisa sambil terbaring, karena hukumnya sah di saat orang itu sakit tidur, melakukan aktivitas sholat sambil tidur. Itu yang hanya bisa saya lakukan, berdoa, sholat sambil terbaring. Wudhu pun saya tayamum. Tayamum tuh kita kan sebelum sholat harus wudhu. Tayamum tuh kita maksudnya tidak menggunakan air wudhunya, tapi dengan niat. Kemudian setelah sholat hanya bisa saya lakukan wirid, dan wirid saya berdoa dengan keyakinan saya. Maksudnya pada waktu itu keyakinan saya ya masih muslim, ya saya lakukan dengan seperti biasa kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan keyakinan saya sebagai seorang muslim. Kemudian di samping berdoa, saya mencoba berobat ke medis dan berobat ke alternatif. Yang awal pertama saya berobat ke medis. Berobat ke medis itu ternyata menurut hasil analisa dokter, saya harus di RMI. Karena ini saya berobat langsung ke dokter syaraf, harus di RMI karena kayaknya mengalami posisi syaraf kejepit yang sangat parah. Cuman pada waktu itu apa yang saya lakukan? Kondisi sikon tidak memungkinkan karena biaya RMI sangat mahal, gitu kan? Apalagi di rumah sakit swasta. Dan saya tidak melakukan maksudnya tidak melakukan berobat ini dengan BPJS karena BPJS pun tidak diklaim kalau untuk proses RMI. Gitu. Akhirnya saya mencoba berobat dengan alternatif. Selama 3 bulan tuh saya terus berobat dengan alternatif, tapi apa yang saya rasakan tidak ada sama sekali hasil yang maksimal. Posisi saya kan tidak bisa bangun sama sekali. Jadi ketika saya berobat selalu saya menggunakan belangkar atau ditanduk, gitu. Dan seperti itu proses berobat saya, 2 minggu sekali saya menggunakan
tanduk atau belangkar, selalu ditanduk karena saya nggak bisa bangun sama sekali. Ada hati kecil dalam hati saya, perasaan boleh dikatakan pesimis. Saya sudah berdoa, sudah saya lakukan, ikhtiar pun saya sudah lakukan, tapi hasil masih belum maksimal, bahkan tidak ada sama sekali hasilnya. Jadi saya berserah diri betul-betul. Pada waktu itu saya berdoa, Tuhan, cabutlah nyawa saya, jangan saya siksa seperti ini. Saya tidak tega melihat orang di sekeliling saya, maksudnya istri dan anak saya, yang setiap malam selalu menangis dan menangis sambil melayani saya menangis. Mereka pun berdoa, mereka pun melakukan sholat, mendoakan saya gitu supaya saya cepat sembuh. Saya tidak tega gitu melihat mereka tiap hari berlinang air mata, selalu menangis di kala sholat tahajud, sholat malam, tapi hasil tidak ada hasilnya. Kemudian saya berobat, terakhir kali saya berobat lagi ke dokter, malah jadi nambah merembet penyakit saya. Ternyata saya juga diklaim mempunyai diabetes. Jadi diabetes saya mellitus, diabetes yang udah parah menurut dokter. Jadi gula darah saya udah parah, hampir 700-an lah gula darah saya menurut dokter pada waktu itu, karena saya sempat melakukan puasa dan sempat melakukan tes darah saya. Di situ saya jadi hasil informasi dari dokter malah membuat saya jadi nambah pesimis, nambah apa gitu, karena emang yang saya rasakan sama sekali lemas sama sekali gitu. Jadi ditambah dengan penyakit diabetes mellitus saya yang udah parah menurut dokter, saya harus melakukan insulin. Udah sekali berobat insulin 1.200.000 dengan melakukan insulin itu suntik di perut kan. Seperti itu, dan itu harus dilakukan 3 hari sekali. Kebayang nggak, saudara terkasih, 3 hari sekali saya harus berobat insulin. Sekali berobat 1.200.000 tuh untuk beli insulinnya aja. Belum yang saraf kejepit yang menurut dokter itu yang harus saya dioperasi karena bla 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 bla, seperti itulah. Itu yang membuat saya stres. Tapi tetap saya berserah diri, tetap saya berdoa. Di saat saya terakhir kali berdoa, ya Allah, cabutlah nyawa saya apabila sudah waktunya, karena saya tidak mau disiksa seperti ini. Kalau memang saya harus meninggal atau harus mati, cabutlah nyawa saya. Itu lebih baik daripada saya harus menderita seperti ini. Itu perkataan yang terakhir saya ucapkan di samping berzikir. Jadi saya udah bukan minta kesembuhan lagi. Dan saudara terkasih sekalian, tepat malam itu jam 2:30 subuh terutama, tepatnya di saat saya setelah berdoa seperti itu, kemudian saya mencoba tiduran tapi tidak bisa tidur, tidak bisa menjamkan mata, dan akhirnya tiba-tiba saya ingin ke air, maksudnya ingin buang air kecil. Ingin buang air kecil kan seperti biasanya yang dilakukan kalau buang air kecil, saya pakai pispot dan istri saya yang datang ke kamar. Coba pada waktu itu tidak seperti biasanya. Saya panggil istri saya, nggak nyaut. Di situ saya merasakan, oh kasihan, istri saya mungkin capek seharian udah ngurus saya, ngurus aktivitas sehari-hari di rumah. Akhirnya saya tidak maksudnya gini, setelah saya panggil lama-lama nggak nyaut, saya panggil anak saya pun tiba-tiba sama juga nggak nyaut, karena itu kan beda kamar kebetulan. Akhirnya saya memaksakan diri untuk bangun. Di saat saya memaksakan diri untuk bangun, kondisi saya kan tidak bisa apa-apa, jangankan bangun gitu. Tapi karena saya tidak mau, boleh dikatakan tidak mau memaksa istri saya untuk bangun, akhirnya saya memaksakan diri saya untuk bangun gitu. Karena saya kasihan, istri saya udah capek seharian ngurus saya gitu kan. Akhirnya saya bangun, mencoba untuk bangun, tiba-tiba malah saya yang terjatuh karena rasa sakit banget. Begitu saya terjatuh, saya mencoba bangun merangkak. Maksudnya saya terjatuh dari tempat tidur ke bawah, ke lantai. Dan itu sakit, segitu sakitnya saya adu-adu jerit-jerit pun istri saya nggak terbangun. Itu hal yang aneh juga, padahal letak kamar saya dan kamar istri saya itu berdekatan, itu berdampingan. Mungkin saking lelapnya dia tidur. Saya mencoba untuk bangun, dan puji Tuhan tiba-tiba saudara terkasih, di belakang saya, di balik saya. Jadi di saat saya posisinya kan gini, saya mau bangun, tiba-tiba di belakang saya ada seseorang
Ini saya tekankan sekali lagi, seseorang mengangkat badan saya dan memapah saya untuk untuk membawa ke kamar mandi atau tempat buang air kecil atau ke toilet. Jadi saya dibantu bangun oleh beliau, kemudian dipapah oleh beliau, dan saya juga aneh, tiba-tiba kok perasaan saya pada waktu itu saya kan nggak bisa ngapa-ngapain nih. Begitu dibantu oleh tangan beliau, diangkat kemudian dipapah, saya bisa berjalan gitu loh. Dan beliau yang memapah saya ke arah kamar mandi. Letak kamar mandi dari kamar saya lumayan juga, maksudnya lumayan tuh jaraknya agak lumayan karena melewati ruangan tengah gitu. Keluar kamar, melewati ruang tengah, kemudian ke arah kamar mandi. Dan itu saya dipapah oleh beliau. Setelah nyampe kamar mandi, saya bisa berdiri, saya bisa melakukan buang air kecil itu dengan posisi berdiri dan tanpa sakit sama sekali. Padahal sebaliknya, sebelumnya saya seperti apa gitu kan. Kemudian singkat cerita, setelah selesai buang air kecil, kemudian saya digendong, bukan dipapah lagi, digendong oleh beliau kembali menuju ke arah tempat tidur. Begitu saya sudah nyampe tempat tidur, saya didudukkan. Begitu didudukkan, saya berbalik, saya mau tiduran balik, saya berbalik ke arah beliau. Beliau senyum, dan itu jelas sekali dengan kasat mata saya. Beliau menggunakan jubah putih, rambut ikal agak gondrong. Kemudian saya menanyakan sama beliau, saya bertanya sama beliau dengan bahasa dialek Sunda, dengan bahasa Sunda, saya nanya, saha anjir? Siapa Anda? Gitu kan? Kemudian beliau tidak menjawab, beliau cuma senyum. Dan sambil beliau senyum, beliau cuma berbicara, menjawab, maksudnya nggak menjawab panjang lebar. Beliau cuma senyum dan menjawab dengan bahasa Sunda juga, lamun anjeun hayang hirup salamet tur aya di jalan kabenaran, ngikut jeung kaula. Artinya, apabila kamu ingin berada di dalam keselamatan dan berjalan di dalam kebenaran, ikuti saya. Artinya seperti itu, Bang. Intinya. Jadi lamun anjeun hayang hirup salamet tur aya di jalan kebenaran, ngilu jeung kaula. Dan ucapannya seperti itu. Setelah itu kemudian beliau, akhirnya saya melongo. Maksudnya saya melongo tuh gini. Ini siapa ini yang ngomong kan gitu. Dan itu nggak berbentuk sinar, nggak berbentuk bayangan, dan ini jelas sekali kasat mata. Saya melihat beliau wujudnya seperti apa. Beliau memapah saya, beliau menggendong saya, berasa banget tangannya menggendong saya. Seperti itu. Jadi nggak berbentuk bayangan seperti apa, enggak. Itu jelas banget kasat mata. Hakul yakin, ainal yakin saya melihat beliau gitu. Dan saya nggak ngeh siapa beliau. Akhirnya saya berbalik lagi, saya mencoba untuk tiduran. Setelah saya berbalik lagi, kan saya tiduran, kemudian saya mencoba berbalik lagi kepada beliau sudah tidak ada. Menghilang. Di situ saya pikir, saya terdiam, tertegun, ini siapa yang datang? Saya nggak ngeh siapa ini, nggak ngeh sama sekali, nggak ngeh. Tapi setelah itu saya mencoba untuk tidur, tidak bisa tidur. Dan anehnya, saudara terkasih, begitu beliau pergi meninggalkan saya, di saat ada beliau, semua rasa sakit kan hilang tuh. Saya bisa jalan, saya bisa berdiri. Tapi beliau begitu balik lagi, kembali, nggak ada. Itu rasa sakit ada lagi. Seperti semula, saya nggak bisa gerak lagi. Itu hal yang pertama, itu kejadian pertama yang saya alami. Saya masih belum tahu siapa beliau. Saya mencoba untuk tidur pun saya tidak bisa tidur. Akhirnya saya bisa, itu kejadian jam 2:30 subuh.
Akhirnya saya bisa tertidur itu jam 8 pagi. Bayangkan aja, sekian jam, kurun waktu sekian jam saya nggak bisa tidur, dan baru bisa terpejam tidur itu jam 8 pagi setelah sarapan, di saat istri saya ngasih sarapan bubur. Singkat cerita, saya tertidur, dan di dalam tidur saya mengalami mimpi. Mengalami mimpi, dan kebetulan saya mimpi ketemu lagi dengan beliau yang datang di saat kemarin, di saat sebelumnya datang memapa saya, menggendong saya. Beliau datang lagi. Beliau datang lagi, sama percis mukanya, sama percis wujudnya, cuma bedanya pakaiannya. Di saat datang sebelumnya memakai jubah putih, sekarang memakai jubah merah ati, merah marun. Saya di saat beliau datang di dalam mimpi itu, saya mencoba bertanya lagi, "Anjen anu kamari datang, Anda yang kemarin datang?" Beliau senyum. Beliau tersenyum dan menjawab lagi jawaban dari saya. Jawabannya sama. "Lamun anjeun hayang hirup dina kabenaran, lamun anjeun hayang hirup salamet, tur aya dina jalan kabenaran, ngilu jeung kaula. Apabila Anda ingin hidup selamat dan berada di dalam kebenaran, ikuti saya." Sama persis jawabannya seperti itu. Setelah itu beliau menghilang lagi. Itu dalam mimpi. Sebelumnya saya ketemu beliau langsung secara dohir, secara nyata, dan yang kedua saya ketemu beliau dalam mimpi. Saya di dalam mimpi itu akhirnya tiba-tiba saya terbangun tanpa ada yang membangunkan. Saya terbangun gitu, terbangun dari tidur, terbangun dari dan terjaga dari mimpi itu. Saya melamun lagi, siapa itu yang datang? Nah, yang kedua kalinya, di saat pertemuan yang kedua kalinya itu dalam mimpi, saya baru ngeh. Oh, itu kok perwujudannya perwujudan Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihi salam. Meskipun saya belum ketemu beliau kan, saya belum tahu itu wujud Nabi Isa seperti apa. Cuma diceritakan dalam Al-Quran, ada Nabi Isa, identik sama dengan orang Kristiani yang bilang, atau Tuhan Yesus. Karena orang Kristen banyak menaruh gambar Yesus di dulu ya. Selagi saya masih di Muslim, saya juga banyak teman-teman yang Kristen, Katolik. Itu kan identiknya di kalender, di damang dinding kan seperti itu. Percis seperti itu. Cuma bedanya jaya janggutnya ini agak panjang. Dan ininya nggak terlalu gondrong, itu aja bedanya. Apakah itu Nabi Isa? Jadi saya nggak mungkin. Saya masih belum mikir itu Yesus atau apa, itu Tuhan Yesus atau apa. Saya belum mikir ke situ. Pengertian saya pada waktu itu Isa Al-Masih, itu aja udah. Meskipun saya belum tahu ketemu Isa, belum pernah ketemu Nabi Isa, kapan? Kan gitu ceritanya. Dan saudara terkasih sekalian, pemirsa Murtadin Channel, Murtadin Indonesia dimanapun Anda berada, terutama yang menonton atau mendengarkan kesaksian ini, saya jelaskan sekali lagi, kesaksian saya ini murni, bukan kesaksian murtad botol, orang menyatakan atau orang mengatakan di seberang sana settingan dan lain sebagainya. Ini saya berkeyakinan kalau menurut orang Muslim, wallah, demi Allah, hakul yakin saya. Jadi maksudnya gini, ainal yakin kan melihat nih, saya udah melihat beliau. Hakul yakinnya apa? Hakul yakin terasa hasilnya. Saya sembuh total sampai detik ini, tanpa diapa-apain dan tanpa diobati. Jadi saya perlu menyebarkan atau mengabarkan kabar baik ini kepada semua pemirsa, terutama rekan-rekan saudara yang di seberang sana, saudara-saudara saya yang masih Muslim. Saya menjelaskan itu, dan ini betul-betul saya tekankan lagi, ini kesaksian saya tanpa tendeng aling-aling, dan hakul yakin saya rasakan sendiri. Baik, saya kembali ke cerita saya karena belum habis. Pasca setelah kejadian pertemuan yang kedua, pertemuan yang ketiga, di saat saya mau mandi itu jarak 4 hari dari situ, 4 hari dari setelah pertemuan kedua. Ini saya sore jam 4 biasanya mandinya kan dilap gitu pakai
pakai lap sama istri saya, seperti itulah mandinya sehari-hari dilakukan. Di saat saya mau mandi, beliau datang lagi. Beliau datang lagi dengan tiba-tiba di saat istri saya mau beli sabun ke warung. Kebetulan sabunnya habis, saya suruh tunggu bentar, istri saya mau beli dulu sabun. Beliau datang kembali dengan senyuman, sama persis seperti datang sebelumnya, pakai jubah putih seperti biasa, seperti sebelumnya. Sebelumnya di saat beliau datang secara dohir ya, bukan secara mimpi. Seperti itu. Itu kan saya ceritanya mau lupa saya. Di saat saya mau mandi, itu kan saya persiapan mau berobat nih ceritanya. Mau berobat, jadi saya mandi dulu tuh, mau dilap dulu sama istri saya. Nah, beliau datang, kemudian beliau datang sambil tersenyum, kemudian beliau bicara tanpa saya tanya, beliau yang bicara terlebih dahulu. Anjen cicing di dia, Anda diem aja di sini, tinggal aja di sini. Maksud intinya, saya bilang apa ini kok nyuruh diam? Maksudnya apa? Saya sempat mau nanya maksudnya apa, dia keburu ngomong lagi, beliau keburu ngomong lagi. Anjen cicing di dia, lamun anjen kembali lagi ngomong seperti itu yang sebelumnya. Lamun anjen hayang hirup salamat tur aya dina jalan kabenaran ngilu jeung kaula. Seperti itu lagi apa yang dikatakan oleh beliau sama persis. Cuma penambahannya di awal beliau mengatakan anjen cicing di dia. Kemudian ditambah dengan pembicaraan atau omongan beliau yang sebelumnya sempat dilontarkan ke saya. Seperti itu. Dan akhirnya saya terdiam dan saya nanya lagi, saha anjin anu sabenerna, siapa Anda yang sebetulnya? Karena pertemuan pertama, pertemuan kedua saya masih belum ngeh. Di saat setelah pertemuan kedua saya ngeh siapa beliau. Saya pengen meyakinkan siapa beliau dan dia tidak menjawab. Dia cuma tersenyum. Setelah tersenyum, di saat saya mau membalikan lagi tuh badan saya, karena ini kan posisinya saya sudah nggak pakai baju nih ceritanya, lagi ditutupin handuk. Ini saya posisinya tanggung, saya mau mengarah ke gini, geser gini, beliau sudah tidak ada lagi. Seketika itu beliau tidak ada lagi. Di situ saya baru melamun. Tapi pemirsa, saudara-saudara yang terkasih, setelah kejadian yang ketiga saya didatangi oleh beliau, sangat sekali berbeda dengan kejadian-kejadian atau pertemuan pertama ataupun kedua atau yang sebelumnya. Setelah beliau pergi, posisi saya kan terbaring nih, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Itu puji Tuhan, setelah beliau tidak ada, beliau pergi, saya tiba-tiba tangan saya bisa digerakkan, kaki saya bisa digerakkan, dan tiba-tiba saya bisa duduk tanpa sakit sama sekali. Disitulah saya mengalami mukjizat yang sungguh luar biasa. Subhanallah, Masya Allah, pokoknya salah satu yang hanya bisa saya mengatakan ini sangat yang takjub. Subhanallah, artinya sangat takjub sekali gitu kan. Dan tiba-tiba istri saya datang, Pak, kok bisa duduk? Iya, nggak tahu. Sama sekali nggak sakit sama sekali. Ya udah, akhirnya istri saya juga heran gitu, kaget. Saya bisa duduk aja udah puji Tuhan, udah bersyukurnya, ya Allah. Pokoknya di saat saya waktu itu ya, saya sangat bersyukur bisa bangun, bisa duduk aja, karena selama 3 bulan saya total tidak lumpuh total. Total sakitnya saya 7 bulan, tapi begitu total lumpuhnya itu 3 bulan. Setelah itu saya tetap sampai posisi saya bisa bangun, saya bisa bisa duduk. Posisinya saya terakhir bisa duduk sampai saya bisa jalan, bisa, itu prosesnya totalnya itu selama 7 bulan. Saya bisa bangun, saya bisa berdiri lagi, saya bisa jalan, saya bisa ini. Dan itu semua atas arahan saya sudah meyakini beliau. Jadi tiba-tiba beliau itu selalu ada dalam hati saya. Kamu nanti besok ini ya, coba terapinya seperti ini ya. Jadi
selalu datang. Itu beliau itu selalu datang dalam suara hati saya. Kamu besok coba terapinya seperti ini ya. Jadi intinya saya ini bisa sembuh total sampai detik ini atas tuntunan beliau gitu. Gak ngapa-ngapain. Dan total selama 7 bulan saya bisa sembuh total. Hingga bangun, hingga seperti sekarang. Puji Tuhan. Dan singkat cerita, pemirsa, setelah kejadian itu, ceritanya saya udah bisa beraktivitas kembali. Setelah 7 bulan saya mengalami sakit, lepas dari istri saya juga masih sampai detik ini masih terheran-heran pada waktu itu kan. Saya mencoba pulang ke kampung halaman saya. Di samping saya sudah lama tidak pulang, sudah lama tidak ibaratnya kan kalau kita kaum muslim adran ya bahasanya, nyekar ke makam orang tua saya. Kebetulan kedua orang tua saya udah meninggal. Sekalian saya udah lama nih nggak nyekar, nggak nadran, saya mau pulang saya ke Cirebon. Dan pulang saya ke Cirebon, saya mencoba datang ke sesepuh atau salah satu kiai di sana. Saya menanyakan tentang kejadian ini yang saya alami. Saya mencoba pengen tahu apa ini di balik ini semua. Saya menceritakan kejadian yang sebetulnya. Kemudian saya menanyakan, itu yang datang sebetulnya siapa? Menurut Pak Kiai, saya bilang gitu kan. Jawaban beliau cuma tersenyum dan jawabannya cuma, itulah katanya salah satu orang yang ma'rifatullah. Ya siapa yang datang? Wujud siapa? Dia menjawab cuma wallahu a'lam bishawab. Dia pun tidak bisa menjelaskan. Saya tidak puas nih dengan jawaban itu. Akhirnya saya pamit pulang kembali ke Bandung. Cuma terngiang dalam suara terbesit saya, suara-suara hati saya selalu terngiang gitu kan. Karena ini kayaknya Isa Al-Masih. Dan kebetulan seperti yang sebelumnya saya ceritakan, di saat saya muslim pun banyak kawan, banyak teman-teman saya yang muslim, terutama yang Nasrani atau Kristen. Dan ada salah satu sahabat saya, beliau asalnya orang Nias, udah lama tinggal di Bandung. Intinya sahabat dekat lah. Saya mencoba mendatangi beliau dan saya mencoba menanyakan ini sama beliau, karena beliau salah satu orang Kristen yang boleh dikatakan salah satu jemaah yang teladan lah, boleh dikatakan. Dia orang betul-betul yang suka melayani juga gitu kan. Jadi saya mencoba menanyakan kepada beliau. Intinya saya bercerita dulu, kemudian setelah bercerita beliau akhirnya terbelalak. Saya kayak seolah-olah kaget gitu kan, saya bercerita seperti itu. Nah, saya udah lama nggak ketemu beliau, kurang lebih 1 tahun kan. Begitu saya bercerita seperti itu dan saya menanyakan sosok siapa sebetulnya itu yang datang, beliau cuma menjawab, puji Tuhan, tidak semua orang bisa ketemu beliau, Kang, katanya gitu kan. Kami pun yang orang Kristen belum tentu bisa ketemu beliau. Loh, emang kenapa? Emang siapa itu yang datang? Itulah katanya perwujudan daripada Tuhan Yesus Kristus. Masya Allah, saya bilang. Dan emang terbukti kan akan sekarang sembuh katanya. Dengan beliau, jadi tujuan beliau itu datang untuk menyelamatkan, datang untuk kita semua kan. Tapi maaf, saya bicara seperti ini tidak seolah-olah saya mau menjelaskan tentang kekristenan atau tentang yang sebetulnya, atau secara kasarnya saya bukan mau ngajak Akang jadi murtad loh, atau merubah keyakinan Akang, pindah keyakinan ke agama kami. Enggak, karena Akang bertanya, saya bercerita seperti itu. Jadi teman saya pun tidak mencoba untuk mengajak saya gitu, mengkristenisasi saya, enggak ada sama sekali. Biasanya cuma karena saya yang nanya, beliau menjawab seperti itu. Sepulangnya dari rumah beliau, saya selama 2 bulan saya merenung, dan saya selalu berkomunikasi dengan beliau, karena saya merasa udah kenal kan.
Saya udah kenal, bukan mengenal lagi, karena saya sudah mengenal. Jadi di saat saya bimbang, di saat saya selalu berkomunikasi. Dan pada waktu itu saya tidak bicara, "Hai Tuhan," nggak bicara begitu. "Hai orang yang waktu itu datang menolong saya. Ini saya sekarang lagi mengalami kayak gini nih. Saya harus seperti apa? Tolong bantu saya." Dan suara-suara hati itu selalu datang. Dan itu solusinya. Setelah saya jalankan sampai detik ini pun, saya selalu berkomunikasi seperti itu. Dan puji Tuhan, hasilnya ada. Tuhan itu emang sayang kita. Tuhan Yesus sayang dengan saya. Sayang dengan semuanya. Jadi intinya, setelah 2 bulan saya merenung itu, dan kemudian saya mencoba membuka kitab yang pernah saya pelajari di keyakinan saya dulu. Intinya saya pernah pesantren nih, pernah belajar Al-Quran, belajar kitab, gitu kan, saya mencoba. Setelah itu saya buka surat Al-Fatihah aja, di situ udah mulai ada kenyambungan. Jangan ke surat lain aja, Al-Fatihah aja. Di sana ada keterangan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Di situ saya sambung-sambung. Oh, ini ternyata Al-Quran pun sudah menjelaskan ke arah sana secara maknawiyahnya, dan saya sudah rasakan. Sementara selama saya belajar di pesantren, kebetulan saya mempelajari kitab Kolbu. Intinya kitab Kolbu itu bukan berarti namanya kitab Kolbu, tapi mempelajari kitab yang isinya mempelajari tentang hati. Belajar tentang hati dan belajar tentang ketuhanan. Di situ ada beberapa hadis qudsi yang menjelaskan, contohnya, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Yang artinya, barang siapa yang mengenal siapa dirinya, sudah pasti akan mengenal siapa Tuhannya. Seperti itu. Saya sambung-sambungkan, oh, mengenal siapa dirinya berarti Tuhan tidak jauh dari diri kita. Nyambung juga, oh, ternyata ini bentuk Roh Kudus yang sebetulnya. Oh, ini seperti itu. Disitulah saya yakin, oh, ternyata ini yang namanya Tuhan yang harus kita sembah. Ini Allah tuh ternyata yang selama ini saya sembah, ternyata wujudnya juga masih belum ketahuan mana. Ya kan? Saya selama ini berdoa aja, jawabannya yang datang Tuhan Yesus kok. Saya berdoa, ya Allah, Allahumma sholatan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa jidatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki. Selalu begitu. Berilah saya keselamatan, ya Allah. Berilah saya kesehatan lahir dan batin. Sembuhkanlah saya, ya Allah. Saya selalu begitu berdoa, dan saya berzikir, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya selalu berdoa seperti itu, berzikir seperti itu. Tapi kok datang, kenapa Tuhan Yesus? Kok yang datang Isa Al-Masih? Berarti secara kesimpulannya, ini loh Tuhan yang saya doa ini datang untuk menyelamatkan saya. Dan dia menjawab sekali lagi menjawab, apabila Anda ingin selamat dan berada di dalam kebenaran, ikuti jejak saya, ikutilah saya. Seperti itu bahasa Indonesianya. Puji Tuhan, haleluya. Dan dari situ, saudara terkasih, ini saya merinding. Jujur, saya merinding, saya sedih, saya terharu, karena saya mengalami ketemu Tuhan. Saya ketemu Tuhan dengan kasat mata, dengan zahir. Sementara ilmu yang dikala saya belajar ilmu tentang ketuhanan pun, kita harus percaya dengan 4 tingkatan. Pertama, kabar yakin. Kabar yakin itu sifatnya yang masih berita, sejarah. Jangan dulu percaya kalau sifatnya yang kabar yakin. Tingkat kepercayaan kita harus ditingkatkan dengan ainal yakin. Harus melihat, terlihatlah oleh mata kita. Dan jangan sampai di situ juga kita percaya. Setelah terlihat oleh kita dan kita bisa melihatnya, tingkatkan lagi dengan hakul yakin. Setelah melihat, hakul yakin terasa oleh kita. Baru setelah semuanya 3 tingkatan kepercayaan inilah udah disebut hakul yakin, tingkat yakin yang sempurna. Dan itu wajib kita ikuti. Sama seperti mengenal Tuhan, itu 4 tingkat juga. Di hadis di kitab saya, di kitab yang pernah saya pelajari, maksudnya di ajaran saya yang pernah saya pelajari, di situ pun sudah diajarkan. Ini kan udah jelas tingkat yakinnya, kabar yakin, ainal yakin, hakul yakin, muqtadha yakin.
Sama, ilmu pun mengenal ketuhanan pun sama. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Apabila setelah kita mengenal semua ilmu itu, mengenal semua Tuhan, pasti kesininya ma'rifat, mengenal siapa Tuhan kita. Sama, mengenal ilmu pun begitu. Jadi jangan cuma mempelajari ilmu itu cuma syariat. Syariat itu ilmu kulit. Ilmu kulit, ilmu tentang kulit. Jadi masih belum dengan isinya. Tarekat itu bentuk yang kita kerjakan. Hakikat, makna isinya yang sebetulnya. Begitupun mempelajari Al-Quran sama. Bukan hanya dibaca, tapi dikupas isinya. Setelah dikupas isinya, dilakukan atau dikerjakan di kehidupan kita sehari-hari. Otomatis kesananya akan kita ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal. Mengenal dengan siapa? Dengan Maha Pencipta, dengan Penciptanya. Mengenal Allah, mengenal Tuhan. Baru kesananya kita kembali menjadi zat laisa kamitslihi syai'un, sempurna, selamat, Islam. Itulah disebut Islam. Itu pun ya sama. Ini saya bercerita dalam sudut pandang apa yang sesuatu yang telah saya pelajari dari kitab ketuhanan itu. Dan itu saya pelajari. Cuma pada waktu itu nggak saya kupas. Setelah saya mengalami keajaiban ini, saya kupas lagi. Ternyata di ajaran saya terdahulu pun diarahkan ke sana. Jadi mengenal siapa Isa Al-Masih itu, perwujudan manusia dari hak, dari Tuhan. Itu sudah ada. Itulah salah satunya. Yang nanti di akhir kiam, kalau di ajaran umat Muslim, akan datang Imam Mahdi yang akan menghakimi kita semua. Di situ pun dijelaskan nanti adanya Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi yang mau dimaksud siapa? Ya Isa Al-Masih. Ternyata di situ saya baru terbuka sampai detik ini. Puji Tuhan, haleluya. Mungkin seperti itu kira-kiranya sekelumit kesaksian tentang saya. Jadi saya bersaksi ini, saya menerima Tuhan Yesus. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai sesuatu yang saya sembah. Itu bukan dari ayat Alkitab, itu bukan dari ayat Al-Quran, tapi ternyata dari Al-Quran yang tersirat. Artinya, Al-Quran tersirat itu sesuatu yang kejadian nyata yang saya alami, bukan yang tersurat, bukan dari Al-Quran tersurat. Puji Tuhan, subhanallah, haleluya. Oke, Bang Dian, apakah masih punya bukti catatan medisnya? Udah nggak ada Bang, udah lama banget itu. Kan maksudnya intinya setelah saya mengalami sakit, setelah saya mengalami kesembuhan nih, udahlah hal-hal itu semua saya buang. Jangankan itu, bukti-bukti ini aja apa, sampai tempat tidur pun saya buang Bang. Tempat tidur kenapa dibuang? Iya, maksudnya intinya menghilangkan inilah. Jadi saya selalu inilah. Jadi ini saya udah sembuh loh sekarang. Saya udah sembuh dengan sesuatu yang baru. Jadi semuanya pengen baru gitu loh Bang. Setelah bertemu Yesus, apakah sekarang Bang Dian tahu apa yang Yesus mau Bang Dian lakukan? Secara ini saya masih belum tahu ya. Karena ini tepatnya kan gini nih. Ini saya tepat 4 bulan nih saya baru murtad. Saya ibarat bayi rohani ceritanya, gitu kan? Jadi 4 bulan yang lalu saya dibaptis. Setelah saya ketemu teman saya itu, saya merenung selama 2 bulan nih. Akhirnya saya yakin bahwa yang datang itu Tuhan Yesus. Saya ingin dibaptis dan saya telepon teman saya, Bang, saya siap dibaptis. Wah, nggak bisa begitu dong. Beneran? Iya, saya bilang. Saya yakin. Nggak bisa mendadak begitu, Kang. Nanti saya coba hubungi pendeta yang saya biasa ini. Ya udah, jarak 2 hari baru saya dihubungi, dipertemukanlah saya dengan pendeta itu. Dan saya ditanya lagi secara yakin oleh Papa Pendeta itu, dan saya udah siap kok, saya yakin kok. Saya ceritakan dengan ini keyakinan saya, ini iman saya bilang gitu kan. Nah, oke ya udah kalau kayak gitu, nanti nunggu waktu, saya lagi cari tempatnya untuk baptis. Jarak 1 hari dari situ saya dikasih tahu tempatnya, kemudian saya proses baptis. Setelah dibaptis, saya sampai sekarang juga belum mencoba menjalankan ibadah pergi ke gereja. Karena apa? Karena kebetulan di Bandung posisinya masih ketat gitu. Di tempat pendeta saya yang ngebaptis saya itu kuotanya dibatasi. Jadi setiap minggunya hanya 25-30 orang gitu. Dan saya selalu nggak kebagian. Jadi karena ini kan social distancing ya, jaga jarak.
Seperti itu. Jadi untuk pergi ke gereja saya belum pernah, tapi mencoba belajar untuk ibadah lewat online seperti ini. Bahkan saya ikut ibadah online di salah satu channel, maksudnya di salah satu channel lah, lewat channel media sosial ini. Gitu loh Bang. Bagaimana perbedaan kehidupan Bang Dian sebelum dan sesudah murtad keluar dari Islam? Yang paling beda, saya banyak mengalami kesengsaraan. Justru itu yang paling beda jelas. Karena kenapa? Saya sudah tidak diterima oleh keluarga, gitu kan? Karena keluarga saya sudah tahu saya ini murtad, itu udah jelas. Karena sebelumnya juga betul kata pendeta yang ngebaptis saya, Akang harus sudah siap dengan pikul salib. Tapi saya bukan berubah keyakinan, saya malah nambah mantap, nambah kuat dengan ini semua. Salah satu bukti, di saat abang saya meninggal, saya kebetulan 3 bersaudara nih Bang. Kakak saya yang ini meninggal, dan pulang saya ke Cirebon. Di saat saya mau datang untuk menjenguk jenazah aja, saya tidak boleh masuk ke rumah, haram hukumnya. Saya tidak diperbolehkan, jangankan melihat jenazah kakak saya yang terakhir kalinya. Masuk ke rumahnya aja nggak boleh. Karena di sana emang kental sekali gitu, fanatik sekali agamanya. Nggak boleh, malah feedbacknya saya diusir dan tidak boleh datang lagi ke saya. Itu yang jelas. Kemudian dari segi yang satu itu, saya juga banyak mengalami hal-hal boleh dikatakan ini selalu ada masalah. Tapi di balik dari itu semua, kok saya merasa tetap nyaman, hati saya nyaman. Kenapa nyaman? Di saat saya mengalami itu semua, saya nggak berdiskusi dengan siapapun. Saya diskusi dengan Tuhan. Tuhan, saya seperti ini sekarang. Dan ada suara batin, dan Tuhan menjawab dalam suara batin saya, seperti ini. Nanti kamu akan merasakan seperti ini. Dan itu puji Tuhan, sampai detik ini saya merasa damai, sukacita, dan nyaman. Apa yang Tuhan katakan itu betul-betul gitu, terjawab, betul-betul nyata. Gitu loh. Apakah Bang Dian sekarang sudah baca Alkitab? Belum. Oh, belum Jujur, baca ya? saya belum Oke, pernah baca Alkitab, bentuk Alkitab apapun, ayat apapun saya belum pernah baca. Karena saya masih belum, bukan belum siap gitu. Maksudnya kondisinya saya lihat sikon dulu, karena saya pengen buka-buka Alkitab juga bukan hanya dibuka, bukan hanya dibaca, tapi intinya saya pengen menjalankan itu semua, isi dari Alkitab itu. Mulai dari Matius Bang, coba nanti kapan-kapan dia coba santai dulu, baca dulu aja nggak apa-apa. Itu kan Matius ya. Bahasa Indonesia. Kalau itu karena gini tanpa lagi, sampai detik ini pun saya masih belum ada yang mengarahkan, istilahnya gembala yang bisa mengarahkan saya. Nih, kamu nih bayi rohani yang baru lahir. Ini untuk awal nih, kamu pelajari ini dulu nih, buka-buka ini. Nah, saya pengennya ada yang nonton kayak gitu. Ini kalau saya sendiri juga bingung, apa dulu ya? Jadi saya daripada bingung, ntar aja dulu deh, saya bilang gitu. Gitu loh, Pak. Ya, mulai bacanya dari Matius saja, Pak. Di handphone aja, itu kan tinggal di-download gratis. Ya, googling ya. Kalau nggak salah bahasa Sunda juga ada deh. Ada bahasa Sunda juga. Bapak lebih nyaman pakai bahasa Sunda, bisa pakai bahasa Sunda. Nah, bagaimana dengan istri dan anak Bang Dian? Apakah mereka sudah murtad juga atau masih muslim? Kalau putri saya, puji Tuhan sekarang sudah, boleh dikatakan gini, sudah, ya kan kita pelan-pelan ya, kita pelan-pelan dengan kurun waktu pasca dibaptisnya saya 4 bulan yang lalu, 4 bulan lebih lah kira-kira. Ini kan boleh dikatakan saya juga masih bayi rohani. Saya juga masih perlu panduan juga untuk menginjili yang lain gitu kan. Tapi tiba-tiba anak saya, putri saya punya anak satu-satunya putri, dan sekarang dia kuliah semester akhir. Kemarin kan mengalami musibah juga, sempat tabrakan, kemudian sempat koma. Di situ, puji Tuhan, ya saya juga boleh dikatakan selalu berdoa, selalu meminta tolong sama Tuhan, dan hasilnya seperti ini. Di saat dia siuman, saya jelaskan, yang menyembuhkan kamu Tuhan Yesus. Saya jelaskan begini, akhirnya kamu sembuh. Sama yang menyembuhkan Bapak juga kemarin, Tuhan Yesus. Dokter ini hanya perantara.
Saya jelaskan seperti itu, dan sekarang makin sini dia sering buka-buka channel tentang Kristen, selalu online, tapi secara resmi dia dibaptis dia belum. Gitu. Kalau istri saya pasca setelah saya dibaptis, saya kan seseorang yang perlu saya ajak musyawarah dan bicara terus terang, istri dong yang di rumah. Tapi apa? Jawaban dari istri, malah istri akhirnya detik itu pun besoknya dia pergi meninggalkan saya gitu. Sampai detik ini saya masih belum ketemu istri saya. Saya masih tinggal bareng berdua sama putri saya. Seperti itu, Bang. Oh, justru setelah sembuh terus dibaptis malah istri pergi meninggalkan gitu. Iya, karena saya murtad di mata dia. Padahal ya seperti itulah. Jadi saya sempat ngontrak selama sebulan setengah untuk mendinginkan suasana di saat istri saya pergi, dan anak saya, putri saya tinggal di rumah. Jadi putri saya sendiri, saya kontrak rumah juga sendiri gitu kan. Tapi tiba-tiba setelah ada kejadian musibah itu, ya musibah anak saya kemarin, laka lantas, ya semuanya ya akhirnya saya sekarang tinggal berdua lagi sama anak saya di rumah. Tapi istri saya sampai detik ini, kalau saya sih sampai detik ini masih belum sempat komunikasi. Tapi kalau putri saya sempat sering komunikasi sama mamanya. Cuman sampai detik ini saya masih boleh dikatakan masih dirahasiakan lah itu istri saya ada di mana. Tapi mungkin lewat anak saya lah mungkin nanti akan ada kabar tentang saya gimana. Tapi saya yakin kok akan ada jalan terbaik buat kami sekeluarga. Itu, Bang. Nah, Bang, dulu kan pasti pernah diajarkan bahwa kalau murtad masuk neraka. Bagaimana pendapat Bang Dian tentang ajaran kalau murtad masuk neraka? Menurut saya sekarang atau menurut saya waktu keyakinan dulu nih? Boleh, mungkin dari keyakinan dulu tuh seperti apa, terus setelah murtad tuh seperti apa? Ya, kalau keyakinan saya dulu, jadi itulah yang saya jelaskan tadi. Al-Quran yang tersurat itu yang terbukukan ya, itu kan penuh dengan makna kias. Intinya atau artinya itu harus dikupas lagi isinya. Jadi bukan hanya kabar yakin, bukan hanya kulit. Kalau menurut kabar yakin ya seperti itu, murtad lah, Yesus itu manusia dan lain sebagainya, disamarkan lah, seperti itu kan. Saya juga sempat karena itu boleh dikatakan bukan satu bentuk ini ya, boleh dikatakan ibarat gini. Ibarat kita nih dididik dari kecil sama orang tua kita sudah terbiasa seperti itu, ya kita juga akhirnya ngemakmum gitu loh. Nah sama, kaum muslim pada umumnya seperti itu. Kalau bahasa kasarnya ya mungkin orang lain mengatakan ada yang bilang doktrin lah apa. Tapi sudah terbiasa diajarkan seperti itu, akhirnya ini boleh dikatakan terdoktrin seperti itu. Tapi saya di saat saya di keyakinan saya yang dulu, saya tidak merasa tidak terbawa arus ke sana gitu. Meskipun saya muslim. Kenapa? Karena saya tadi yang sudah saya jelaskan, saya mempelajari kitab Qalbu yang isinya tentang ketuhanan. Jadi di saat saya masih muslim pun, saya menganggap bahwa umat Kristiani ini adalah saudara kita. Jadi bukan kafir di mata saya. Di saat saya pada waktu itu masih Islam ya, masih muslim. Bukan kafir, karena pengertian kafir yang sebetulnya itu tidak bertuhan. Secara maknanya. Umat Kristen kan bertuhan, itu umat Nazran, dari kaum Nazran, umat Nasrani kan. Kristen itu kan di kitab yang saya pelajari kan tidak ada nama Kristen, yang ada nama Nasrani. Kristen itu hanya sebutan buat pengikut Kristus, pengikut Isa, kan seperti itu. Jadi di mata saya menanggapi itu semua, saya cuma bisa bicara, oh mereka ini masih mempelajari
Islamnya masih syariat, belum mencapai ke hakikat. Karena jarang juga umat muslim yang mempelajari sampai ke sana gitu loh. Jadi saya maklum aja. Jadi tidak ada lagi halal darah kaum kafir membunuh, katanya ada yang mengatakan demikian. Itu kan maknanya sebetulnya harus dikaji lagi. Itu di saat saya masih berkeyakinan lama pun saya menganggap tidak sepaham seperti itu gitu, karena saya mempelajari ini semua dijelaskan makna Al-Quran yang sebetulnya seperti ini gitu. Itu yang satu. Kemudian di saat sekarang saya sudah, orang mengatakan murtad karena di mata saya tidak ada kata murtad. Kalau hijrah, iya saya hijrah loh, hijrah dari kegelapan menuju jalan yang terang, Shirathul Mustaqim. Ini kok disebut murtad, kan lucu. Jadi bagi saya bukan murtad, saya hijrah dari kegelapan. Dulu gelap tuh, masih nggak nyambung, masih nggak masuk akal, masih boleh dikatakan terobsesi oleh abstrak, semuanya bentuk abstrak kan gitu. Jadi di saat saya sekarang sudah menerima Tuhan Yesus, ya nambah yakin, karena saya sudah mengalami itu semua. Saya merasa damai, dan kemudian Tuhan Yesus kan di situ pesan dengan bahasanya. Jadi bukan hanya ke saya, mungkin via saya untuk mengabarkan lagi ke yang lain, gitu kan? Kabarkan lagi yang lain sebelum orang lain, ya mungkin orang-orang terdekat saya dulu. Seperti itu mungkin, Bang Tamparagi. Nah, jadi kalau Bang Dian bertemu Muslim yang bertanya, kenapa Bang Dian sekarang menuhankan manusia? Bang Dian akan jawab apa? Menuhankan manusia itu kan menurut versi beliau, menurut versi mereka. Saya bukan menuhankan manusia, saya Tuhan. Saya ini menyembah kepada Allah. Allah yang sebenarnya ya ini. Gitu. Karena saya yang sudah berdoa dan Allah tuh datang untuk saya. Nah sekarang kalau memang misalkan dia nanya seperti itu, saya tanya balik, kamu udah nyembah Allah? Kan gitu. Kamu sudah mengenal siapa Allah kamu? Sementara di hadis kursi diwajibkan, ada keterangan yang tadi saya bilang, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal siapa dirimu maka pasti mengenal siapa Tuhannya. Kan itu jelas. Kemudian ya Muhammad antal maut qoblal maut, atau ya ini awaludin bil ma'rifatullah ta'ala, itu kan kewajibannya. Sebelum mengenal apabila kamu beragama, wajib mengenal dulu siapa Tuhan yang kamu sembah, kan begitu. Ini sementara kita menyembah, beribadah, tapi kita belum tahu yang kita sembah siapa. Kan itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini bukan tanpa saya, karena saya masih buta Alkitab, ya. Saya belum pernah mempelajari Alkitab. Ini saya cuma bicara berdasarkan kesaksian, berdasarkan kenyataan yang saya terima. Saya berdoa kepada Allah nih. Ini yang datangnya Isa. Berarti inilah perwujudan Allah. Itu aja, simpel aja jawaban saya. Jadi saya bukan menyembah manusia. Saya berdoa kepada manusia. Saya menyembah kepada Allah. Tapi yang datang dan menyembuhkan saya ini perwujudannya. Loh, kalau apabila ada pertanyaan kenapa manusia? Loh, Allah tuh maha kok. Maha segala-galanya. Di Muslim pun dikatakan sifatnya ada 99. Maha kasih, Maha akbar, Maha adil. Pokoknya ada 99. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kemudian Allah juga pernah berfirman, boleh dikatakan dia akan menjadi siapa saja kan, ma'rifatullah. Ya, jadi gini, saya tidak menuhankan manusia, tapi saya tetap menuhankan Allah. Saya menyembah kepada Allah. Itu intinya. Karena Allah itu Esa. Buktinya dengan saya berdoa kepada Allah, tapi yang datang adalah siapa? Yang datang ini adalah perwujudan Allah. Itu aja bukti nyata. Berarti Isa Al-Masih di situ menurut Al-Quran yang tersurat juga sudah ada keterangannya. Jadi itulah perwujudan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di situ. Itu menurut orang Arab kan. Jadi Allah yang kita sembah sama. Cuma kita nggak tahu aja Allahnya yang mana gitu. Padahal Allah ya satu gitu loh. Jadi saya bukan menyembah
bukan menyembah manusia, tapi saya menyembah Tuhan. Siapa Tuhan Yesus? Ya itulah Isa Al-Masih, perwujudan daripada Allah. Kenapa saya bisa menyatakan demikian? Lah ini yang saya rasakan, saya berdoa di saya sakit. Saya menyembah, minta pertolongan. Yang datang dan yang menyembuhkan saya beliau. Itu udah simpel aja, itu yakin. Dan ini yakin, hakul yakin, terasa oleh saya hingga detik ini. Masalah saya dianggap sarap, dianggap sinting, dianggap bikin-bikin omong, itu haknya mereka, biarin aja. Yang penting saya dengan Allah, Pak. Saya dengan Tuhan sudah nyambung. Inilah hablum minallah yang sebetulnya. Kata orang Arab hablum minallah. Dan hablum minannas yang sebetulnya, ya kita harus bersifat kasih dengan sesama. Itu aja kok. Simpel seperti itu jawaban saya, Bang. Oke, apakah Bang Dian ada pesan untuk teman-teman yang ingin murtad tapi takut? Nggak usah takut lah kalau dengan manusia. Takut tuh sama Tuhan. Jadi saya sarankan jangan takut, karena awalnya pun saya demikian. Dulu di keyakinan saya yang lama, teman-teman saya yang non muslim mencoba mengajak saya untuk pindah keyakinan. Tapi saya selalu kuat iman. Saya yakin dengan keyakinan saya yang dulu. Meskipun masih belum tahu kebenarannya. Tapi tetap saya yakin. Sampai usia dewasa pun saya tetap yakin, karena iman saya yakin. Nah, sekarang setelah saya pindah keyakinan, karena yang membawa saya, yang mencoba merubah iman saya itu adalah Tuhan. Bukan teman-teman saya, tapi Tuhan itu sendiri yang sudah merubah saya seperti ini. Yang sudah membuat saya sembuh seperti ini. Berarti Tuhan cuma minta, ikuti jejak saya, ikutilah saya. Apabila kamu pengen ada dalam kebenaran dan keselamatan, ya saya pengen selamat, saya pengen ada dalam kebenaran, ya ikuti. Jadi jangan takut. Kalaupun itu konsekuensinya nanti seperti apa yang saya alami, itu udah salah satu konsekuensi yang harus kita jalankan. Tapi percaya Tuhan selalu ada di samping kita dan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Amin, haleluya. Apakah Bang Dian ada saran atau pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang masih muslim? Buat saudara-saudara saya yang muslim, saudara-saudara saya yang masih menjalankan syariat tarekat Islam, saya cuma pesan saya satu aja. Jalankan arti daripada ihdinas siratal mustaqim. Itu ayat pembuka di surat Al-Fatihah. Dan saya bukan mengajak, tapi cobalah jalankan makna isi daripada Al-Quran itu secara isinya, bukan hanya harfiah aja. Kemudian buka mata kalian, yuk kita sama-sama menyembah Tuhan yang jelas pembuktiannya. Saya bicara bukan dari sudut Alkitab, karena saya pun masih merasa miskin dengan Alkitab, belum tahu tentang isi-isi Alkitab. Saya bicara dari sudut Al-Quran yang saya pahami, yang sudah saya